الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak lagi puasa ya. Puasa beneran Pak ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa menuntaskan puasa kita di bulan Ramadan ini ya. Kita bisa selamat sampai nanti menjelang Idul Fitri ya. Dan kita mendapat gelar la'alakum tatakun ya. Kita ulang ya. Yang jawab salam saya doain masuk surga dengan selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan segala kenikmatan kepada kita pada hari ini ya. Di awal Ramadan kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ya. Kita sangat bersyukur ya. Mungkin ada di antara kita, teman-teman kita, saudara kita, atau mungkin orang tua kita yang tahun lalu masih bersama kita tapi sekarang sudah tiada ya. Dan Allah pilihkan kita untuk bisa hadir di tempat ini ya, dalam rangka melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan ya. Semoga Allah pilihkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita ya, uswatun hasanah, manusia pilihan, manusia yang Allah pilihkan buat kita ya, untuk membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya. Insya Allah kita ya, diri kita, keluarga kita, teman kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan kita mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raya Al-Insan yang berbahagia, yang insya Allah diberkahi, dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan ya. Ketika kita memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita berdoa ya agar kita diberkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita minta disampaikan pada bulan Ramadan dan akhirnya kita sampai ya. Malah sahabat, ulama-ulama salaf terdahulu ya, itu sudah menyambut Ramadan ya, sudah menanti-nanti Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan datang ya. Dan alhamdulillah kita sampai pada Ramadan ini ya. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Banyak keutamaan bulan Ramadan. Kalau saya dulu ya, sebelum tahu arti makna Ramadan, yang mungkin kita melaksanakan ibadah kita malas-malasan ya. Tapi di bulan Ramadan ini adalah bulan latihan ya. Bulan segala latihan amal ibadah kita ya. Latihan apa aja ya. Misalnya yang pertama adalah di bulan Ramadan ini kita dibiasakan untuk sholat tepat waktu ya. Kita di bulan Ramadan ini ya
diutamakan ketika azan terdengar, ya insya Allah hati kita tergerak ini untuk melaksanakan sholat tepat waktu, ya. Apalagi buat para jamaah yang mungkin nanti bisa itikaf di penghujung ya Ramadan, itu adalah termasuk latihan untuk kita membiasakan sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah masih kaitan dengan sholat, kita terbiasa juga dilatih untuk membiasakan sholat malam, ya. Sholat tarawih itu termasuk sholat malam, ya. Itu kita terbiasa. Jadi biasakan Pak, ya, ketika di musola atau di masjid di sekitar kita mengadakan sholat tarawih, kita ikut, ya, kita biasakan, ya. Insya Allah bisa hatam, ya. Mau hatamnya 2 kali tinggal dikalikan aja, ya. Kemudian juga seperti yang dijelaskan di Al-Quran, ya, di surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kemudian yang kedua, keistimewaannya adalah terbukanya pintu surga, ya. Terbukanya pintu surga yang sangat ingin kita masuki dengan segala kenikmatannya, dan tertutupnya pintu neraka dengan segala kesengsaraan dan penderitaannya, ya. Makanya disabdakan oleh Rasulullah, ya, bahwa ada satu pintu surga, ya, yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Royan, ya. Dan ada sabda Rasulullah, ya, jika tiba bulan Ramadan pintu-pintu surga akan dibuka, ya, dan pintu neraka akan ditutup dan semua setan akan dibelenggu, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa nih, ya? Jadi apakah secara otomatis, ya, kita masuk surga, ya, ketika ada di bulan Ramadan, ya? Enggak, ya. Jadi tidak secara otomatis, ya. Untuk masuk surga itu kita harus menjalankan segala aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, diisi dengan ibadah sebaik-baiknya, ya. Misalnya tadi, ya, tilawah Quran dibiasakan, ya. Kemudian setelah dibiasakan dibaca dengan arti dan maknanya, ya. Kemudian kalau perlu, ya, kalau mungkin bisa dihafalkan, ya. Dan insya Allah kalau dilakukan seperti itu, ya, tidak ada kesempatan, ya, untuk kita mendekati segala maksiat, ya. Makanya di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Kemudian yang ketiga adalah keistimewaannya dibelenggunya setan, ya. Dengan terlaksananya ibadah Ramadan, ya, dengan sebaik mungkin, setan merasa sulit mencapai keberhasilan untuk menggoda manusia. Alhamdulillah sekarang di setiap masjid banyak diadakan kajian-kajian, ya. Di Masjid Raya Al-Ihsan ini pun juga kita, ya, mengadakan berbagai kegiatan semata-mata untuk mengajak jamaah mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di sini, ya, untuk kita mengajak jamaah mencintai Al-Quran, ya, agar bisa berinteraksi terus dengan Al-Quran, juga diadakan tadarus, ya. Tadarus setiap habis tarawih. Waktunya nggak lama, ya.
Kalau tadarus di sini hanya 10 menit ya, hanya 10 menit kita menstimulan buat para jamaah untuk terbiasa membaca Quran. Insya Allah dibimbing oleh imam-imam terbaik ya yang memimpin tadarus tersebut. Kemudian juga kita mengajak jamaah untuk bisa mengecek atau memperbaiki bacaan Quran kita. Di sini ada namanya program tilawah cek. Ya, tilawah cek itu dilakukan setiap habis zuhur dan habis asar. Nah, silakan nih buat bapak-bapak yang mau ngecek bacaannya sudah sesuai kaidah ya, tajwidnya atau belum. Nah, silakan dicek ya. Dicek, kita kerjasama sama mahasiswa PTIQ ya, seperti yang expander-nya itu ada ya. Jadi silakan dicek bacaannya ya. Nanti setelah dicek juga dipersilakan untuk bisa belajar ya. Di sini pun juga ada Rumah Quran Al Insan ya. Jadi tempat belajar mengajar ya, buat masyarakat atau jamaah yang mau belajar tentang Al-Quran. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang keempat adalah diampuni dosa-dosa kita pada masa lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti yang dijelaskan di sabda Rasulullah ya, hadis riwayat Bukhari, man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Jadi ketika kita berpuasa karena iman ya, karena kita percaya sama Allah dan juga hanya mengharap ridho Allah, tidak ada tujuan yang lain, insya Allah ini janji Allah lewat sabda Rasulullah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu ya. Jadi sayang banget nih jika peluang yang besar ini Allah berikan kepada kita tidak manfaatkan ya. Mumpung ini masih awal Ramadan, mari kita memulai sesuatu dengan hal yang baru, dengan hati yang bersih untuk menjalankan, meniatkan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima adalah keutamanya adalah memperkuat benteng pertahanan ya. Dalam kehidupan tentunya kita selalu dipertemukan antara yang hak dan yang batil ya. Nah, di bulan Ramadan ini adalah cara kita untuk membentengi kita nanti ya, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi insya Allah setelah pasca bulan Ramadan ya. Karena salah satu keberhasilan kita menjalankan bulan Ramadan adalah ada 3 ya, seperti yang dijelaskan di Al-Quran. Yang pertama adalah menambah atau meningkatnya ketakwaan diri kita sendiri ya. Jadi nanti ketika kita setelah Ramadan kita terbiasa baca Quran, kita terbiasa sholat tepat waktu, insya Allah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian indikator yang kedua adalah kita takwa sosial ya, takwa sosial atau kita peduli dengan masyarakat yang ada di sekitar kita ya. Makanya di bulan Ramadan ini pun juga kita dianjurkan untuk untuk berbagi ya, untuk banyak berbagi, untuk banyak bersedekah ya, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah ya dalam sabdanya. Jadi sahabat pernah bertanya ya, sedekah apa yang paling baik ya, yaitu sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan ya. Di masjid ini insya Allah nanti kita buka puasa dengan cara yang berbeda ya dari tahun-tahun yang lalu. Dulu tahun lalu ada yang pernah buka puasa di sini selain santri, bapak-bapak? Ada baru satu, yang lain? Ada 2, 3, 4, 5, alhamdulillah Pak.
Kita bersyukur Pak bisa ketemu lagi ya, alhamdulillah. Kalau dulu kita baginya nasi dalam bentuk kardus atau kotak, alhamdulillah sekarang ada yang berbeda Pak. Kita berikan dengan ala prasmanan. Jadi harapannya lebih banyak jamaah yang bisa kita berikan, ya, yang bisa kita layani. Ini adalah bentuk ya sedekah dari semua jamaah keluarga besar Masjid Realitan yang telah mensisihkan rezekinya untuk berbuka ya, untuk untuk memberikan makanan berbuka puasa di masjid ini ya. Kita doakan itu ya. Dan janji Rasulullah juga ketika kita bersedekah ya, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, insya Allah tuh ya pahalanya orang berpuasa itu untuk kita semua Pak ya, tidak dikurangin sekalipun ya. Di sini paketnya itu 27.500 ya. Nah, jadi penting nih buat kita nih, kalau misalnya kita berpuasanya kurang sempurna ya, mungkin kita tadi di jalan melihat pemandangan yang kurang baik, yang tidak halal ya, atau mungkin kita tadi, mungkin kan bapak-bapak sini ada yang driver ya, tadi ketika mobilnya disalib marah kan, ngomongnya apa tuh anak lah gitu kan. Nah itu kan kita timbul rasa marah. Nah itu untuk memperbaiki, untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Nah itu mungkin salah satunya kita bersedekah memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Jadi kita dapat nih puasa orang-orang yang pahala orang-orang yang berpuasa. Insya Allah di sini Pak ada juga santri penghafal Quran ya, ada 17 ya. Nah salah satu sedekahnya buat mereka juga ya. Insya Allah kalau santri matanya nggak kemana-mana Pak ya, dia nggak pegang handphone, nggak keluar masjid, jadi insya Allah terjaga ya. Insya Allah pahalanya juga terjaga. Itu ya, itu jadi memperkuat benteng pertahanan. Kemudian yang keenam adalah mendapatkan pahala yang besar ya. Mendapatkan pahala yang besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa pada bulan Ramadan ini mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, dia seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan wajib, dia seolah-olah mengerjakan 70 kewajiban di bulan yang lain ya. Jadi ketika kita mengerjakan puasa sunnah ya, misalnya ibadah sunnah, itu pahalanya seperti pahala wajib ya. Ketika mengerjakan hal yang wajib, pahalanya diganjar 70 kali ya. Jadi manfaatkan. Dan nanti ada momentum malam Lailatul Qadar ya. Ketika kita ibadah itu berapa ganjarannya, mendapat berapa pahala selama 1000 tahun ya. Ya 1000 tahun tuh ya. Nah itu nanti 1000 bulan ya, 1000 bulan. Kalau dihitung tahun sekitar 83 tahun ya. Nah usia kita nggak nyampe Pak segitu, tapi pahala kita nyampe insya Allah ya. Itu aja dari saya. Panitia maghrib jam berapa? 1 menit lagi ya. Saya akhiri dengan membaca alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak kita berdoa ya, karena doa menjelang buka puasa atau saat berbuka puasa insya Allah makbul, berpotensi di ibadah, berpotensi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang kami lakukan terang-terangan sembunyi-sembunyi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, apabila ada orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah,
Terangi kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman di antara taman-taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkahilah pekerjaan kami ya Allah. Berikanlah kami pekerjaan yang halal ya Allah. Jadikan rezeki yang kami kumpulkan menjadi rezeki yang bermanfaat buat anak istri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sampaikanlah kami ya Allah, berikan kami kesehatan ya Allah, agar kami bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah ya Rabb, kalau di antara kami ada yang punya hutang ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kami keluasan rezeki ya Allah, agar kami bisa membayar hutang-hutang kami ya Allah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.